hari ini mendapat kesempatan istimewa, mendapat undangan, bertemu dengan keluarga, ditraktir di sebuah saung yang sangat nyaman. Pada hari ini kami akan berbincang dengan Ketua RT 12 RW 2 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Ini Ketua RT-nya masih sangat muda, tetapi sudah dipercaya oleh warga masyarakat yang pada hari ini menjadi tuan rumah. Dipersilahkan Pak RT memperkenalkan diri, apa yang menjadi keinginan Pak RT mengundang warga makan siang hari ini. Silakan. Baik, nama saya Agus Dwinanto, Ketua RT 12 RW 2 Kelurahan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Keinginan saya untuk mengumpulkan warga RT 12 di sini hanya untuk mempererat silaturahmi, saling menjaga persaudaraan, saling bercerita, liburan bersama. Intinya sih ingin mengakrabkan semua warga RT 12 di sini untuk kita ke depannya mau berbincang seperti apa, menjadikan RT 12 seperti apa. Yang pentingnya sih untuk kita menjadikan RT 12 lebih maju dan terus maju. Dan yang paling penting adalah membangun toleransi warga, toleransi warga. Kebersamaan itu lebih penting dibandingkan yang lain ya. Mas Agus, dipanggil aja Mas karena masih muda ya. Apakah kegiatan ini sudah pernah dilakukan atau kan baru kali pertama? Ini baru kali pertama kali di dalam periode saya ini. Dulu sempat pernah ada juga waktu sudah lama sih sebelum pandemi itu. Dan itu semua warga RT 12 seutuhnya, misalnya dari ibu-ibunya, anak-anaknya semua. Dan ini kita baru pertama kali setelah pandemi menjadi endemi sekarang. Dan kita akan mencoba bikin dulu untuk bapak-bapaknya dulu yang ikut arisan warga RT 12. Dan selanjutnya nanti ke depannya kita kalau memang sudah dibebaskan dari COVID segala macam, dari pandemi COVID ini, kita akan membawa semua masyarakat atau warga RT 12 khususnya di Kelurahan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Semoga kegiatan ini menjadi contoh yang baik ya Mas. Amin. Tidak hanya untuk di Pondok Bambu dan Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia ya. Terima kasih Mas Agus, sukses. Sahabat Tersekasih, kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh warga, dengan Pak Mariono yang di dalam kegiatan keseharian di warga intensitasnya sangat tinggi. Kita akan mendapatkan masukan-masukan tentang bagaimana membina kerukunan warga di lingkup RT 12 RW 2 di Kelurahan Pondok Bambu. Pak Mariono, kegiatan hari ini kan kegiatan bersama, makan siang bersama, arisan bersama. Bapak bisa menjelaskan tentang apa yang ada di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak? Silakan. Gimana ya, saya merasa bersyukur karena saya dituakan dan kebetulan saya juga dapat dukungan dari keluarga untuk berbuat baik di lingkungan. Selama ini kan saya juga sudah menjabat pengurus RT sekitar 15 tahun. 15 tahun, Pak? 15 tahun, mulai dari sekretaris sampai RT saya 15 tahun. Presiden aja hanya boleh 2 periode, ya, Pak? Saya 15 tahun, alhamdulillah. Terus belakangan ini saya sudah berhenti, sekarang menjadi tokoh orang yang dituakan di lingkungan, maka saya akan mendidik warga RT 12 RW 2 setidaknya mengarahkan ya, supaya untuk kebersamaan dan saling toleransi, ya, saling menghargai
di warga RT 12. Pak Mariono, membangun toleransi itu juga tidak begitu mudah loh Pak. Ada kan konsep Bapak untuk membangun toleransi di dalam warga Bapak? Memang tidak mudah, ya, namanya orang beda-beda, adat istiadat, suku, agama, itu juga mungkin agak-agak sulit. Mungkin kalau waktu masih lingkungan masih berapa yang bapak-bapaknya, sekarang kan tinggal remaja, istilahnya di generasi berikutnya Pak. Generasi saya itu sudah tinggal bisa dihitung aja berapa orang. Nah, ini generasi berikutnya memang agak sulit. Mungkin nggak memahami atau memang belum paham untuk caranya bermasyarakat, ya kan. Memang dia lebih pintar, tapi untuk bermasyarakat itu memang lebih masih harus bisa ngambil hatinya yang satu dengan yang lain. Nah, makanya pada hari ini saya awalin untuk mengadakan kegiatan arisan bulanan. Kebetulan ini adalah hari yang baik, ya, hari ruah kalau orang Jawa bilang ruah, ya kan. Dan sebentar lagi bulan puasa lain kita awali untuk makan bersama di pemancingan Mangaju di Kerawang. Nah, ini diawali dari ini lah, karena waktunya sudah mendekati bulan puasa. Insya Allah nanti setelah bulan puasa ibu-ibunya yang akan tak bawa ke sini nanti akan supaya ada lebih akrab lagi dan ya. Oh, ini sponsornya Pak Mariono ya, sponsor utama ya? Ya, karena saya dapat arisan di RT, saya terus mengajak teman-teman untuk tak ajak ke sini. Pak Mariono, ada pesan untuk warga-warga yang di wilayah lain Pak tentang bagaimana membangun toleransi seperti yang dirintis saat ini Pak? Ya saya mohon kita ini kan sama ya, mungkin salah satu ibadah orang beragama itu memang saling menghargai, saling membantu, ya kan. Bagi orang yang tidak mampu atau orang yang tidak tahu, kita ajak sama-sama berbuat baik terhadap sesamanya. Nah ini ajakan saya terhadap masyarakat RT 12 khususnya dan warga Indonesia umumnya. Seperti itu, jadi kita sama-sama lah, tidak membedakan satu dengan yang lain, suku ini tidak. Kita semua satu bangsa Indonesia, kita ajak bersama. Sebagai orang yang dituakan Pak Mariono, apakah Bapak juga akan menularkan kegiatan seperti ini ke wilayah-wilayah lain, mungkin di sekitaran tempat tinggal Bapak? Ya, insya Allah akan saya sampaikan. Mungkin bukan di RT aja ya, saya di masjid tempat ibadah. Di masjid-masjid itu saya ajak teman-teman, khususnya di Masjid Musliman itu saya ajak untuk makan bersama, menjalin silaturahmi, jadi saling diskusi mana yang perlu kita perbaiki, apa yang kurang. Namanya orang hidup masih ada banyak kurangnya, ya kan. Ya mari kita belajar bersama itu. Untuk tempat-tempat ibadah saya juga ngajakin, di lingkungan tempat usaha saya juga seperti ini. Jadi tidak hanya di wilayah pemukiman ya Pak? Iya, di mana tempat saya beradaptasi, saya berkomunikasi dengan teman-teman, saya selalu akan berbuat baik. Nah, kuncinya saya yakin orang berbuat baik itu salah satunya orang berbuat. Dan kebersamaan menjadi hal yang utama ya Pak? Utama. Itu harus sama-sama kita. Jadi jangan membedakan status, keadaan, ya kan? Tidak perlu. Kita harus hidup sama-sama. Pasti suatu saat akan kita mampu, akan butuh yang tidak mampu. Yang tidak mampu perlu kita bantu. Sahabat terkasih, setelah tadi ngobrol dengan Pak Ketua RT, ngobrol dengan tokoh masyarakatnya, lalu sekarang KM Aufi berkesempatan berbincang dengan generasi mudanya, Mas Habib Fahmi. Mas Fahmi,
Anda kan di lingkungan, Anda kan termasuk generasi muda. Ini membangun toleransi, membangun kebersamaan, dimulai dari warga yang kecil, tetapi juga Anda mempunyai kegiatan yang lebih luas di lingkup warga yang lebih luas ya. Menurut Anda bagaimana konsep membangun toleransi, membangun kebersamaan dari warga yang terkecil? Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Mariono, alhamdulillah waktunya saya sudah diperkenankan untuk bisa wawancara seperti ini. Kemudian menindaklanjuti bahwa di lingkungan kita bagaimana kita membangun generasi muda, menggalang mereka supaya mereka dekat dengan kita. Mungkin jawabannya pertama itu kita harus bisa berbaur dengan mereka agar mereka itu merasa simpati kepada kita dan memberikan sumbangsihnya terhadap lingkungan, terutama dalam yang paling penting yaitu membangun lingkungan. Dalam kegiatan membangun lingkungan ini mungkin bagaimana ya Pak? Sulit apa enggak? Sebenarnya sih nggak sulit. Untuk generasi muda? Generasi muda nggak sulit sama sekali. Yang penting kita yang lebih tua ini pertama memberikan waktu kita kepada mereka dan nggak bosan-bosan gitu. Kita ajak terus. Mungkin pertama cuma 1-2 orang, besoknya 3-4 orang. Kalau semuanya sudah menyatu, kayak diangsur ya? Diangsur. Kayak diangsur. Tapi kalau misalnya mereka sudah kumpul, biasanya kalau sudah kumpul tuh ide-idenya tuh pasti akan keluar, nggak mungkin enggak. Ide-idenya keluar, terus kemudian kita bantu. Kalau idenya sudah keluar, kita bantu. Oh ini kita selesaikan gitu. Oh nih misalnya bikin salah satu kegiatan untuk lingkungan, misalnya begitu. Kita bantu, nanti begitu setelah berhasil mereka biasanya tuh bakal ketagihan gitu. Pengen memberikan peranannya untuk lingkungan yang lain. Mas Habib Fahmi, Anda kan aktif di kepemudaan masjid, Anda juga aktif di kegiatan warga ya, yang artinya warga itu kan sangat bercampur baur, sukunya, agamanya, lalu juga level pendidikannya kan bercampur baur. Anda ada pesan seperti apa untuk bercampur baur dengan banyak warga itu? Mungkin pesannya pertama, kita kalau di lingkungan itu jangan sampai kita memberikan satu persepsi bahwa kita ini fokus di golongan tertentu. Kita kalau bisa itu mengajak mereka supaya ini loh yang namanya kebersamaan ini, kita semuanya kumpul, begitu kumpul kita diskusi musyawarah, dilihat mana pendapat yang bagus, mau dari siapapun juga kita dukung gitu. Begitu itu kita dukung terus kemudian berhasil, insya Allah nanti ke depannya itu mereka akan terus mengikuti apa yang kita mau gitu, insya Allah. Terima kasih Mas Habib, Anda generasi muda yang mempunyai pemikiran jauh ke depan untuk masalah toleransi bangsa Indonesia.